Pengertian reaksi silang adalah untuk mengecek cocok atau tidaknya darah pendonor dengan penerima dan dilakukan sebelum transfusi darah. Mayor cross-match adalah serum penerima dicampur dengan sel donor. Minor cross-match adalah serum donor dicampur dengan sel penerima. Serum darah adalah bagian darah yang tersisa setelah darah membeku. Tujuan reaksi silang adalah untuk menentukan cocok tidaknya darah donor dengan darah penerima untuk persiapan transfusi darah. Berikut adalah skema reaksi silang. Berikut adalah skema reaksi silang. Pertama, teteskan 1 tetes cc uji kom tes negatif, kemudian pusingkan dengan kecepatan 1000 rpm selama 1 menit atau juga dengan kecepatan 3400 rpm selama 15 detik. Kemudian baca hasil. Jika hasil positif, reaksi silang dikatakan valid, dan jika hasil negatif, reaksi silang dikatakan invalid. Bila reaksi silang invalid, maka teks reaksi silang harus diulangi. Syarat reaksi silang adalah hanya pada suhu kamar saja, tidak dapat mengesampingkan aglutinin RH yang hanya bereaksi pada suhu 37 derajat Celcius. Sebaiknya digunakan dengan cara cross-match dengan high protein metode. Prosedur uji cocok serasi adalah uji pertama kecocokan dimulai dari memeriksa apakah keduanya segolongan. Proses uji keserasian ini dilakukan secara bertahap. Pertama, dilakukan pencampuran secara langsung apa adanya dan dilihat reaksinya. Tujuannya mendeteksi adanya interaksi antigen-antibodi yang secara alami memang menimbulkan ketidakserasian. Pengertian reaksi silang. Reaksi silang itu untuk mengetahui apakah darah pendonor dan darah penerima cocok atau tidak. Biasanya dilakukan sebelum proses transfusi darah. Yang kedua, pengertian serum mayor dan serum minor pada reaksi silang. Serum mayor itu serum penerima dicampur dengan sel pendonor. Serum minor itu serum pendonor dicampur dengan sel penerima. Yang ketiga, pengertian serum darah. Serum darah itu bukan berupa sel darah, bukan juga faktor koagulasi, tapi merupakan plasma darah tanpa fibrinogen. Tujuan reaksi silang. Reaksi silang dilakukan untuk mengetahui apakah darah pendonor dan darah penerima cocok atau tidak. Skema reaksi silang. Reaksi silang itu dimulai dari uji reaksi silang fase 1 dengan menyiapkan 3 buah tabung. Tabung pertama berisi 2 tetes serum pasien ditambah 1 tetes suspensi sel darah merah donor 5%. Tabung 2 berisi 2 tetes plasma donor tambah 1 tetes suspensi sel darah merah pasien 5%. Tabung ketiga berisi 1 tetes sel darah merah pasien 5% tambah 2 tetes serum pasien. Kemudian masing-masing disentrifuse 1000 rpm selama 1 menit atau 3400 rpm selama 15 menit. Kemudian dilanjutkan ke uji reaksi silang fase kedua dengan menambahkan 2 tetes bolvin albumin dan diinkubasi selama 20 menit pada suhu 37 derajat Celcius. Kemudian disentrifuse 1000 rpm selama 1 menit. Jika hasilnya serasi atau cocok, dilanjutkan ke uji reaksi silang fase ketiga dengan menambahkan salin 3-5 mili ke masing-masing tabung. Kemudian disentrifuse 1000 rpm selama 1 menit. Kemudian tahap ini diulang 2 kali. Terus setelah pencucian 3 kali, buang supernatan salin untuk menghindari pengenceran kom serum yang akan ditambah. Syarat reaksi silang itu mempunyai antibodi yang sama antara serum pendonor dan serum penerima, atau bisa juga mempunyai antibodi yang cocok atau serasi antara serum pendonor dan serum penerima.
Prosedur uji cocok serasi. Prosedur uji cocok serasi ini dimulai dari mendeteksi apakah kedua darah, yaitu darah pendonor dan darah penerima, segolongan atau cocok. Kemudian dilakukan pencampuran secara langsung apa adanya dan dilihat reaksinya. Tujuannya untuk mendeteksi antibodi antigen yang secara alami dapat menimbulkan ketidakserasian. Setelah lolos, dilanjutkan pada fase kedua, yaitu dengan menambahkan bovin albumin dan dihangatkan. Setelah terensitisasi, antibodi akan muncul dan aktif yang beresiko menimbulkan ketidakserasian. Jika tahap kedua lolos, dilanjutkan ke tahap ketiga, yaitu dengan melakukan inkubasi dan menambahkan serum COMS yang berisi anti-human globulin. Ketiga tahapan ini dilakukan sentrifugasi untuk menguji seberapa besar daya keserasian. Setelah semuanya lolos, dilanjutkan ke proses transfusi darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jihan Selviana Ramadan, nomor absen 15. Jadi saya langsung saja akan menjawab pertanyaan nomor 1. Apa pengertian dari reaksi silang? Reaksi silang adalah pemeriksaan yang dilakukan sebelum dilakukannya transfusi darah untuk mengetahui cocok atau tidaknya darah pendonor dengan darah penerima. Kemudian, apa pengertian dari serum minor dan serum mayor? Serum minor adalah serum pendonor dicampur ke serum penerima, sedangkan serum mayor adalah serum penerima dicampur ke serum pendonor. Kemudian, apa pengertian dari serum darah? Serum darah adalah bagian dari darah yang tidak mengalami pembekuan atau bagian darah yang tidak mengandung antikoagulan sehingga dia tidak mengalami pembekuan. Soal nomor 2, apa tujuan dari reaksi silang? Jadi tujuan dari reaksi silang itu yang pertama, untuk mengecek kecocokan golongan darah ABO antara penerima dan pendonor. Yang kedua, untuk mengetahui antibodi penerima yang akan bereaksi dengan antigen sel darah merah pendonor. Yang ketiga itu untuk mengetahui apakah plasma pendonor akan bereaksi dengan sel darah merah penerima. Hasil ini akan diketahui pada silang minor. Kemudian yang nomor 3, gambarkan skema uji silang. Saya sudah menggambarkan. Jadi apabila di mayor tidak terjadi aglutinasi dan di minor juga tidak terjadi aglutinasi, maka dapat ditransfusikan. Tetapi apabila di mayor terjadi aglutinasi dan di minor terjadi aglutinasi ataupun tidak, itu tidak bisa ditransfusikan. Kemudian jika di mayor tidak terjadi aglutinasi dan di minor terjadi aglutinasi, darah tersebut dapat ditransfusikan dalam keadaan darurat atau dapat ditransfusikan dalam bentuk packed red cell. Kemudian nomor 4, syarat reaksi uji silang. Jadi syaratnya itu harus cocok antara antibodi alami dengan antigen penerima dan pendonor, sehingga tidak menimbulkan reaksi hemolitik yang fatal. Selanjutnya, prosedur reaksi uji silang. Sudah saya gambarkan supaya lebih jelas. Jadi di fase pertama ini kita harus siapin 3 tabung. Yang pertama untuk reaksi silang mayor, yang kedua untuk reaksi silang minor, dan yang ketiga itu untuk autokontrol yang masing-masing harus diisikan. Itu sudah saya tuliskan 2 tetes serum pasien dan 1 tetes suspensi sel eritrosit 5% pendonor dan seterusnya. Apabila sudah dimasukkan, dihomogenisasi dan kemudian disentrifuse selama 1000 rpm selama 1 menit atau 3400 rpm selama 15 detik dan dibaca hasilnya. Apabila hasilnya negatif atau tidak terjadi gumpalan, maka dilanjutkan ke fase kedua. Kemudian di fase kedua ini ditambahkan 2 tetes bovin albumin 20%, kemudian dihomogenisasi dan diinkubasi
di suhu 37 derajat selama 20 menit, kemudian disentrifuge dengan kecepatan 1000 rpm atau 3400 rpm selama 15 detik, dan dilihat hasilnya. Apabila negatif, dilanjutkan ke fase ketiga. Kemudian di fase ketiga, cuci sel darah merah dengan 3-5 ml salin selama 3 kali. Apabila sudah 3 kali, dibuang supernatannya, kemudian ditambahkan 2 tetes serum, kemudian dihomogenkan, disentrifuge selama 1000 rpm selama 1 menit atau 3400 rpm selama 15 detik. Kemudian dibaca hasilnya. Jika negatif, dilanjutkan dengan uji dengan COMS control cell. Dan uji COMS negatif ini ditambahkan 1 tetes COMS control cell, kemudian di centrifuge 1000 rpm selama 1 menit atau 3400 rpm selama 15 detik. Jika hasilnya positif, maka reaksi silang valid. Jika negatif, maka reaksi silang invalid. Dan interpretasi kompatibel dan inkompatibelnya sudah saya tulis. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.